masih bersama saya Angga dan ditemani dua narasumber terbaik kita, Mas Edo dan Mas Damas. Mas Edo pakai baju Persis Solo, sementara Mas Damas menggunakan baju Timnas Indonesia. Podcast ini nggak cuma ngebahas soal teknis saja ya teman-teman ya. Jadi kita juga ngebahas yang perihal non teknis juga yang mungkin sekiranya perlu dibahas di sini. Jadi hari ini di episode kali ini kita mau ngebahas tentang Liga Indonesia ya. Yang mana aku sendiri pun juga nggak begitu ngikutin ya sebenarnya. Jadi mungkin Mas Damas, Mas Edo pun eh, jauh lebih mengikuti ya ketimbang aku ya. Nah, dengan adanya Mas Damas sama Mas Edo di sini, setidaknya ada ilmu-ilmu yang bisa aku dapat, terutama sama teman-teman juga ya. Untuk episode kali ini, kita mau ngebahas soal Liga Indonesia, yang mana ada usulan ya Mas ya, Liga Indonesia. Untuk pemain asing, kuota pemain asing dalam satu klub ya, itu ada istilahnya 1197 Mas ya, benar ya Mas ya? Betul, betul. 1197 ini artinya 11 daftar pemain asing, kemudian daftar susunan pemainnya 9, kemudian pemain yang bisa main di satu apa namanya ya, satu permainan itu ada 7 ya, ada 7 pemain. Nah ini kan secara kalau secara gamblang ya bisa dikatakan jumlahnya lumayan gede ya. Jumlah pemain di lapangan kan 11 ya Mas ya. 11 pemain. Sementara yang pemain asingnya 7. Sementara kalau misalkan kuota pemain lokalnya cuma 3 kan hitungannya ya. 3 atau 4 lah sama kiper lah. Nah, sebenarnya aturan atau kebijakan-kebijakan kayak gini nih si Liga Indonesia tuh ada patokannya nggak sih Mas? Dari liga luar kah atau dari mana? Mas Damas. Monggo Mas. Ya kalau patokan nggak ada ya. Kalau patokan PT Liga terutama memiliki standar sendiri yang pasti tujuannya PT Liga tidak main-main ya. Tujuannya PT Liga jelas untuk menaikkan koefisien kita di Asia, apalagi kemarin yang terbaru di akhir 2000, di pertengahan 2025 kita kesalip nih. Jadi koefisien kita bahkan kesalip dari Kamboja. Jadi kita nggak lagi bersaing dengan Malaysia, nggak lagi bersaing dengan Thailand, kita justru disalip nih. Meskipun sebenarnya Kamboja itu naiknya nggak terlalu jauh. Nah, dengan adanya 1197 ini diharapkan nanti wakil-wakil kita yang bermain di Asia, ada Persib Bandung, kemudian ada Dewa United, bisa memberikan dampak yang signifikan sehingga koefisien kita akan kembali naik gitu ya. Jadi biar nggak terlalu kalau ada drawing atau ada jatah slot untuk tim kita bermain di Asia tuh bisa memperbaiki koefisien kita. Itu aja sih sebenarnya. Hmm. Jadi jumlah pemain itu intinya maksudnya ada ini nggak sih Mas role modelnya dari konsep 1197 ini misalkan nyontek dari liga mana, liga apa gitu ada nggak sih Mas info-info kayak gitu-gitu atau Eh, mungkin kalau Mas Edo ada nyontek info? Kalau nyontek kita nggak boleh bicara nyontek ya. Kita mungkin bisa Aha. memodifikasi kali ya. Memodifikasi ini sepak Oke, bola. boleh boleh boleh. Ini kita sudah bicara industri sepak bola. Selama Oke tidak oke. menyalahi aturan itu ya. Jadi sebenarnya Ah, kalaupun kita memakai 11 pemain asing pun juga no problem gitu ya. 11 pemain asing semuanya main di satu tim sebenarnya no problem. Cuman kita masih memikirkan kalau 11 pemain asing semuanya bermain akan kesulitan nanti kita ya untuk kesulitan untuk mencari bibit-bibit pemain lokal kita sehingga 11, 9, dan 7. Ini sebenarnya nggak 11, 9, dan 7 dari awal. Kita harusnya lebih cenderung tahun lalu, musim lalu, kita menggunakan 8, 6. Artinya 8 pemain yang terdaftar di Liga, kemudian ada 6 pemain yang bermain di satu pertandingan di lapangan yang sama. Sebelumnya lagi ada 5 plus 1, artinya ada satu pemain ASEAN gitu ya. Kalau kita bicara di Liga Malaysia, Liga Thailand, pemain ASEAN ini sudah bebas ya, siapa berapapun boleh nggak dihitung lagi pemain asing gitu. Jadi kalau sesama ASEAN udah dihitung lokal gitu ya. Nah, kalau kita bicara 8-6, kemudian jadi 11-9-7, ini juga nggak 11-9-7 di awal begitu saja. Awalnya bahkan 11-9. Ada yang bicara 11-9-8. Bahkan info terakhir yang bisa bermain di dalam satu pertandingan ada 8 pemain asing. Itu kemarin oleh Pak Erik sebenarnya sudah diinterupsi ya sama Pak Ketum PSSI kita diinterupsi bahwa jangan 8 lah gitu ya bahasanya. Terlalu banyak karena kita juga harus memikirkan bagaimana nanti tim tim muda kita, bagaimana pemain muda kita mendapatkan kesempatan. Dari 11-9 11-9-7 ini pun nantinya itu ada satu pemain di regulasi liga kita yang
wajib dimainkan dengan usia itu rentang di bawah 23 tahun, atau kita bisa menyebutnya U23 gitu ya. Jadi maksimal usia 23 tahun itu harus dimainkan. Itu jadi kalau kita bicara saat ini yang terjadi adalah 7 pemain, 7 pemain asing gitu ya, termasuk satu pemain U23. Berarti saat ini hanya ada kurang lebih 3 pemain yang nanti akan bersaing ketat untuk mencari siapa yang terbaik dan siapa yang layak untuk bermain di satu tim itu sendiri. Itu aja dikit dari saya, Mas Angga. Gimana Mas Edo? Ada tanggapan kira-kira? Oh, aku mau nanggapin aja sih. Tadi yang menarik tentang Mas Damas kan dari bicara apa namanya berapa tadi 1197 ya? Ya, Saat ini 1197 itu. 1197. Nah, pertanyaannya adalah gini sih. Yang pertama, mungkin aku lebih diskusi ya, karena kalau tadi bilang 1197 kan udah jelas pemain asing banyak sekali ya. Jadi setiap klub boleh kan, itu boleh mempunyai 11 pemain asing di timnya, boleh merekrut 11 pemain asing, kemudian mendaftarkan di daftar susunan pemainnya 9 pemain asing, dan yang boleh bermain di lapangan adalah 7 pemain asing. Nah, memang ada banyak concern sih, itu udah pasti pro kontra lah gitu, rame lah di sosial media dan lain-lain menanyakan tentang kenapa kok kebijakan ini diambil gitu. Nah, yang aku menarik sih untuk kita bedah lah, maksudku yang pertama adalah tentang tadi koefisien apa namanya, koefisien liganya gitu. Nah, koefisien liga ini kan didapatkan karena memang agar klub-klub yang mewakili Indonesia di Liga Champions Asia atau liga apapun itu bisa berbicara banyak, atau koefisien liga itu dilihat dari kualitas kompetisi liganya, Mas Damas. Uh, Jelas kalau koefisien liga adalah bagaimana sejauh mana tim kita akan berjalan ya, bukan berjalan, melaju. Jadi Maju. bukan cuma berjalan. Jadi sejauh mana tim kita melaju sampai level apa gitu ya. Kalau AFC Cup, AFC Championship gitu ya. Jadi harapan kita sebenarnya tahun ini Persib Bandung dan Dewa United itu berbicara banyak ya. Bahkan kalau bisa uh, memberikan nggak seperti yang kemarin. Kalau kemarin ada Madura United ya sudah sampai semifinal atau final, saya lupa, tolong dikoreksi. Madura United hampir 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 menjadi juara tapi kalah kalau nggak salah kita di Ya. ujung itu waktu main di Gresik kemarin. Kalau nggak salah Madura main di Gresik ya, bukan di Madura sendiri. Itu salah satu. Tapi emang yang jadi masalah tim yang lolos ke tahun lalu, tim yang lolos ke level berikutnya, ke level AFC itu tim yang tidak sama dengan tim sebelumnya. Contohnya Madura United. Tahun lalu Madura United saat masuk finalis Liga 1 namanya tahun lalu ya, masih Liga 1. Itu saat Madura United jadi finalis itu skuadnya bagus banget. Terus saat masuk di Asia, itu Madura United sedikit tanda kutip berbeda. Jadi saya nggak mengatakan kurang kuat ya, tapi skuadnya memang berbeda. Ada beberapa pemain-pemain kuncinya yang hijrah. Ada kalau nggak salah yang di Arema itu juga hijrah ke Arema. Ada beberapa pemain Madura justru, bahkan Madura kalau di Liga sendiri performanya bukan di peringkat 1 atau peringkat 4, tapi di 4 terbawah atau di 5 terbawah. Bahkan Madura United tahun lalu, musim lalu, bersaing di zona degradasi ya sampai dengan titik-titik terakhir ya. Jadi memang prestasinya kurang begitu bagus. Tahun ini harapan kita semuanya pecinta sepak bola Liga Indonesia tentunya dengan Dewa United dan juga Persib Bandung itu nanti, apalagi Dewa United ya yang wow banget ya transfer teman-temannya. Kalau Persib Bandung sebenarnya harapan kami, Persib Bandung memang melakukan perombakan yang besar. Tapi harapan saya sih pemain asingnya tidak jauh berbeda kualitasnya dengan sebelumnya. Itu aja. Tapi maksudnya berarti kan kita menggantungkan koefisien itu hanya dari dua klub itu aja, dan kebijakan ini diambil untuk membantu dua klub itu aja, Mas Damas. Ini yang buat aku agak sejujurnya agak kurang setuju ya tentang apa namanya, skema 1197 ini, karena sebenarnya kan kalau bicara ini yang mau diincar tuh koefisien liga, berarti kita membantu dua klub itu aja. Bahkan dua-duanya kan nggak di Liga Champions Asia kan. Misalnya Liga Ya, Asia yang kasta kasta keduanya. kedua dan ketiga ya. Iya, Misalnya iya, kalau betul, di betul, betul. Eropa kita bicaranya Europa League sama apa namanya satu lagi, Nggak Liga malam Jumat lah. Jumat, sama yang malam Conference. malam Jumatnya Conference. lagi lah, conference lah. Nah itu Conference. ya makanya maksud kita kan masih berada di situ, tapi kenapa diperkuat dengan ya untuk dua klub itu aja yang mewakili kita juga cuma dua klub, kan bukannya efeknya malah untuk klub-klub lain. Saya nggak tahu ya, ini bicara kebijakan ini kan berarti ada ruang untuk klub-klub lain untuk wah yaudah saya beli juga deh 11 pemain asing semua, di kan boleh ya, semua yang ada di liga boleh membeli 11 pemain asing, kemudian 9 di DSP sama 7 di dimainkan.
kan bukankah itu jadi terkesan memaksakan ya? Karena dari kualitas pemain asing di Indonesia sendiri kan juga masih tanda tanya, Mas Damas. Saya agak ragu tuh. Sebelumnya, sebelumnya Mas Edo saya sampaikan ya, ini industri sepak bola gitu ya, bukan lagi sepak bola yang zaman dulu tahun 2005, 2006 kita masih pakai APBD ya. Ini sudah industri sepak bola, di mana sebenarnya para owner-owner sepak bola, owner klub ini sudah lebih lebih apa ya, lebih jitu. Sampai dengan saat ini yang memiliki 11 pemain asing tidak banyak atau bahkan belum ada. Kalau nggak salah ada 10 pemain asing, kemudian ada 9. Hampir rata-rata memiliki 9 pemain asing. Artinya kita juga nggak akan ya, kalau saya punya klub di Liga 1 juga belum tentu mau membayar pemain yang hanya duduk di bench gitu ya. Dengan mereka gajinya dolar semua ya, nggak ada yang murah itu. Nah, mereka hanya memiliki 9 pemain yang sebenarnya bisa bermain di hari yang sama meskipun nanti akan bergantian. Atau pemain yang performanya kurang bagus sehingga 7 pemain ini akan mendongkrak klub itu sendiri. Nah, yang jadi concern kita selanjutnya adalah dengan banyaknya pemain asing itu nanti akan memberikan apa? Memberikan dampak positif dengan pemain lokal kita. Pemain lokal kita akan jauh tertantang. Kalau kita nggak mengupgrade diri, otomatis tidak akan mendapatkan tempat. Karena hanya kurang lebih ada 4 tadi ya, disampaikan tadi ya. Dari 7 pemain, mungkin hanya ada 4 pemain Termasuk yang muda. diisi lokal ya, diisi lokal. Hmm. Bahkan ada U23-nya juga satu. Jadi kalau boleh saya sampaikan, ini hanya karena ada pemain-pemain dengan performa terbaik ya. Jadi kalau Mas Edo perhatikan di musim lalu, ada Persija Jakarta, itu memiliki bahkan Rizky Ridho. Itu kualitasnya lebih hebat daripada pemain asingnya gitu ya. Jadi Rizky Ridho bermain sangat luar biasa, pilihan selalu jadi pilihan utama. Kemudian juga di Persis Solo, kalau kita sangat dominan sekali di stadionnya Mas Edo Tumanaan Solo. Musim lalu, pemain asing Persis Solo itu tidak 8, bahkan hanya 7. Karena satu pemainnya out di tengah jalan. Nah, dari 7 pemain ini pun tidak 6-6-nya dimainkan. Ya, tidak. Hanya memainkan satu pertandingan mungkin ada 5. Jadi artinya pemain tengahnya, jadi back tengah. Jadi kalau Mas Dojeli di musim lalu bahkan ada 2 pemain asing Persolo, back kiri dan juga back tengahnya menjadi cadangan dari pemain lokal kita. Artinya pemain lokal kita sangat bersiap untuk bersaing dengan pemain asing itu tadi. Tapi memang secara kualitas pemain asing secara rata-rata lebih apa ya, lebih hebat daripada atau lebih lebih siap daripada pemain lokal. Kenapa? Karena memang mereka pemain asing juga ditanggapi juga speknya juga nggak kaleng-kaleng gitu ya. Itu aja. Hmm. Cuman menariknya kan kualitas pemain asing tadi aku Mas Angga aku nanya-nanya ada jadi ya ke Mas Damas ya karena 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 sebenarnya pemain asing sendiri kan kualitasnya juga nggak bagus-bagus amat Mas dari semua Siapa pemain bilang Mas itu? ya saya Siapa nggak bilang tahu Mas itu? sekarang. Itu mungkin kejadian 20 atau 15 tahun yang lalu ya. Jadi pemain asing, kalau Mas Ido nonton sama saya dulu di Stadion Manahan ya, waktu Manahan masih old Manahan. Ya. Wah, ini turis langsung diajak main bola nih gitu Oh, kan iya. ya. Kalau sekarang Bahasanya gimana? gitu. Kalau sekarang nggak bisa. Jadi kalau sekarang itu pemain yang bisa bermain di Liga Indonesia itu dibatasi. Pemain ini harus pertama harus pemain profesional. Harusnya terdaftar di negaranya itu, dan negaranya itu harus berasal dari liga kasta keduanya. Jadi kalau misalnya contohnya misalnya saya menemu contoh ya, ini contoh aja ya. Pemain namanya Juninho, pemain asal Brasil. Dia nggak punya klub, ya kan? Dia pemain amatir. Apakah dia bisa didaftarkan di sini? Nggak bisa. Hmm. Artinya, tapi memang ada celah ya. Di sini masih ada celah. Misalnya ternyata kita memang suka sekali dengan pemain itu dan memang layak sekali secara skill, teman dia belum beruntung belum mendapatkan klub, dia akan dititipkan. Artinya dia harus mencoba peruntungan baru, punya liga dulu di liga lain, misalnya di Latvia atau di negara-negara tertentu. Nanti di situ adalah kasta-kasta tertentu, baru nanti masuk ke liga kita. Jadi liga kita tuh nggak bisa mas asal muasal. Dulu memang betul mas itu. Dulu itu saat kita masih sering nonton bareng itu ada pemain yang kita sebutnya ini bukan pemain bola nih. Ini cuman kemarin jalan-jalan ke Bali ada pemain asing di pantai kita ajak. Itu dulu. Sekarang nggak bisa. Iya, iya, benar, 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 benar. Karena maksudku agak meragukan sih, karena dari sisi gaji dan lain-lain kan juga beda. Gak tahu agen pemain asing sekarang kayak gimana. Mas Angga sama Mas Damas tahu nggak sih kualitas agen pemain asingnya di Indonesia? Nah, kalau agen pemain asing sendiri, kita emang kurang 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 begitu paham ya bagaimana agen mas. Saya tahu saya sih agen pemain asing ini sudah terdaftar semua ya, dan juga mereka mematuhi aturan-aturan dari PT LIB, terutama tentang tadi bahwa pemain yang bisa bermain di kita adalah di kasta keduanya ini. Ini yang jadi catatan menarik ya, pemain profesional dengan pernah bermain di liga keduanya negara-negara tertentu gitu ya. Jadi nanti ada beberapa negara yang nggak boleh di kasta kedua. Kalau nggak salah di ASEAN tuh harus kasta satu. Jadi kecuali Thailand sama
Malaysia kalau nggak salah. Jadi selain itu harus kasta 1 semua. Misalnya dari Timor Leste ini, Liga 3-nya Timor Leste gitu. Apakah bisa main di Liga Indonesia? Nggak bisa. Misalnya Liga 4-nya Brasil, apakah bisa main di Liga Indonesia? Nggak bisa. Jadi yang dipastikan adalah pemain itu adalah pemain-pemain profesional yang memang liganya dari liga kasta kedua negara-negara besar seperti Brasil, Argentina, Uruguay, kemudian Korea Selatan, Jepang, atau negara-negara Afrika itu adalah kasta 1 dan kasta 2-nya. Itu aja Mas Edo. Tapi Semoga memper apa? tapi aku maaf Mas, aku tetap gak setuju Mas Angga. Soalnya terkait ke pemain asing itu kan bagiku ya, ini sebagai mungkin aku ngikutin bola Indonesia juga, cuman dengan melihat perkembangan terakhir dengan banyaknya pemain asing kan bukannya itu jelas bertentangan dengan apa ya? Ya kalau memang tadi Mas Damas bilang agar koefisien liganya naik gitu, agar koefisien kita naik gitu, itu kan berarti hanya karena kita berprestasi atau melaju lebih jauh di kasta-kasta Asia gitu. Cuman dari sisi saya nggak tahu koefisien liga itu kan juga dilihat dari sisi persaingan kompetisi di liganya, kualitas liganya. Padahal kan Iya, banyak pasti. PR yang harus banyak PR Liga Indonesia gitu. Kita bicara infrastruktur, bicara apa namanya wasit, bicara pembinaan usia muda, bicara kualitas dari kompetisinya sendiri itu kan sebenarnya banyak gitu. Apakah ini cuma solusinya? Saya nggak berpikir sih. Kalau cuma solusinya pemain asing dibanyakin gitu, bagi saya ini terlalu instan ya menurut saya. Tapi monggo nanti teman-teman yang lain boleh terus bisa komentar. Tapi saya selalu yakin ada satu apa ya satu statement saya lupa dari siapa dia ngomong gini, liga itu sebenarnya muaranya apa sih? Liga itu kan muaranya agar pemainnya berkompetisi bisa main di timnas. Nah, kalau dengan liganya hanya menyediakan slot tiap klubnya kira-kira 3 sampai 4 pemain lokal, berarti secara nggak langsung supply untuk pemain lokal kita di timnas jadi nggak sebanyak itu. Mungkin secara kualitas akan lebih baik, memang. Tapi kan baik pun nggak cukup kalau dalam jumlah banyak orangnya berapa banyak gitu yang bersaing. Itu pun juga ya saya nggak tahu dari bilang 7 pemain dimainkan semua memainkan pemain asing ya bisa jadi belum tentu naik juga dari sisi kualitas pemain lokal kita. Ujungnya kalah yang mohon maaf kan apakah ini juga align dengan strategi PSSI menggunakan pemain-pemain diaspora gitu. Apakah diaspora kita juga akan makin banyak gitu. Menurut Mas Angga sama Mas Damas gimana? Aku jujur masih belum kepikiran. Sebelumnya saya cut dulu ya, sedikit Mas Edo terkait dengan apa yang sudah dilakukan terkait dengan infrastruktur Nah, untuk memperbaiki liga kita, wasit. Yang pertama infrastruktur terlebih dahulu. Saat ini PSSI, kemudian PT Liga bersama dengan pemerintahan kita itu bahkan sudah merenovasi seberapa banyak, saya kurang tahu ya, kurang kurang detail berapa jumlahnya, 33 atau 34 stadion di Indonesia itu sudah direnovasi semua dengan standar FIFA, artinya single seat, lapangannya bagus, tingkat keamanannya juga bagus. Yang kedua wasit. Nah, kalau kita bicara wasit, memang uh, dari dulu, dari bahkan nggak cuma di Indonesia aja, wasit selalu kita ada perbaikan. Kita sudah mendatangkan dari Jepang, kemudian mendatangkan dari wasit asing juga, kita mendatangkan komite, bukan komite, pengawas wasit yang memang memang apa ya, memang berkompeten. Dan satu lagi, kita menambahkan VAR. Memang di sini VAR ini bahkan di tahun 2024 2025 banyak sekali kejadian-kejadian yang sebenarnya terbantu dengan VAR itu sendiri. Cuma memang kalau saya secara pribadi juga menganggap kenapa sih sedikit-sedikit VAR? Kenapa sedikit-sedikit VAR? Karena nonton bolanya banyak banyak istirahatnya di stadion gitu ya. Artinya kalau kita bicara di Liga Inggris, VAR itu hanya terbatas untuk kejadian-kejadian tertentu aja. Tapi kalau di liga kita hampir seluruh kejadian bola yang masuk ke kotak penalti hampir seluruhnya pasti akan direview oleh VAR. Mungkin nanti akan diperbaiki di tahun 2025 ini. Tapi ternyata terkait dengan itu semua untuk menaikkan bagaimana liga kita lebih berkualitas sebenarnya sudah dilakukan Mas Edo. Cuman memang efeknya belum sampai sampai sekarang ini. Dan pastikan aja tidak ada di liga kita di Indonesia sendiri yang memiliki stadion. Misalnya seperti itu ya. Kita nggak punya stadion, mau main gini, tim gini-gini. Jangan khawatir. Di Italia juga nggak ada punya stadion gitu loh. Cuman Juventus yang punya stadion gitu. Jadi yang lain nggak punya stadion. Nggak apa-apa. Tapi dari pemerintahan kita sendiri, dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sangat mensupport terkait dengan stadion ini. Jadi nggak usah khawatir. Stadion dengan kolaborasi klub dengan kota masing-masing. Contohnya terakhir tuh kemarin kalau nggak salah Persis Solo kolaborasi langsung dengan Pemkot Solo. Kemudian kemarin terakhir yang hari ini paling hits bagaimana perseteruan PSIM untuk menggunakan Maguwarjo. Maguwarjo bahkan digunakan oleh PSBS Biak dan juga PS Sleman di Liga 2, namanya apa Liga 2 namanya sekarang udah berubah ya namanya. Itu PSIM sendiri tidak bisa bermain di Sleman.
akhirnya ada sedikit bukan gesekan tapi sedikit perbedaan pendapat antara manajemen PSIM dengan Pemkapnya Sleman itu ya. Jadi itu hanya soal komunikasi aja sehingga saat ini PSIM Jogja mainnya di SSA di Bantul gitu ya. Meskipun sebenarnya kalau saya bilang aduh PSIM Jogja kasihan ya mainnya harusnya bisa main di Jogja tidak bisa karena stadion tidak layak, harusnya bisa main di mana di Sleman ternyata sudah digunakan oleh 2 slot akhirnya main di SSA. Semoga nanti next bisa bermain di kandangnya sendiri di Jogja itu aja. Kemudian tadi terkait dengan muaranya liga ya. Ya liga pasti muaranya selalu ke timnas ya. Liganya bagus, timnasnya bagus. Tapi ingat Mas Edo, Liga Inggris adalah liga terbaik di dunia dan timnasnya belum pernah juara. Nah, kita mencontoh hal yang nggak kalau kita liganya aja belum belum bagus, tapi timnasnya ya lagi proses sih. Tapi jangan salah Mas Maksudnya Edo, gini, ada anomali juga di 2006 saat Liga Italia dinyatakan liga terburuk di dunia. Calciopoli, kemudian banyak kasus. Tapi ingat, timnasnya juara dunia. Jadi ini memang tidak bisa terimpact langsung. Atau kita bicara Polandia. Mas Edo mungkin dengar Polandia ya. Kalau Polandia Mas Edo pasti dengarnya langsung siapa? Lewandowski atau siapa itu. Bocah Liga session. Poland, namanya susah ya. Liga Polandia mungkin juga nggak sebagus liga yang lain. Tapi timnasnya bagus. Kenapa? Karena pemain-pemainnya abroad Mas Edo. Pemain-pemainnya bermain di Liga Jerman. Pemain dari kecil bermain di liga liga terbaik di Jerman, di Inggris, di Spanyol atau di mana-mana. Jadi tidak melulu sebenarnya. Tadi memang betul. Silahkan pemain-pemain kita kalau emang berani abroad aja, no problem gitu ya. Tapi Kalau bukan, emang persaingannya gimana? bukan diaspora juga kan, Polandia dan Italia. Oh jangan salah, kalau di Polandia sendiri pemainnya itu tidak seluruhnya harus berpaspor Polandia saja. Bahkan mereka ada beberapa yang berpaspor dua loh ya. Berpaspor masih dua. Terus juga kalau Italia saat juara, ingat nih. Italia bahkan ada striker yang saat ini striker yang punya Italia aja bukan darah asli Italia. Strikernya darahnya ada darah sedikit Argentinanya. Dulu kalau Mas Edo pernah lihat namanya agak ke Indonesiaan ya. Karena kalau saya sih ada sedikit ingat ya karena namanya Tony. mirip dengan istri saya, dekat dengan Tony, istri saya, bukan. Kamora Nesi ya kan, Kamora Kamora, Nesi jelas, Kamora Nesi jelas bukan tim bukan, jelas bukan, ya jelas orang bukan Argentina Italia. kan dia. Iya Argentina banget ya gitu. Ya ini loh Mas, maksudnya gini, kalau aku lihat kan, aku lihat beberapa timnas lain ya di ASEAN kayak misalnya Vietnam ya. Vietnam tuh kan kayaknya perkembangan sepak bolanya udah mulai bagus lah ya, beberapa tahun terakhir ini. Cuman Bagus banget aku lihat Vietnam. di sana, aku baca-baca itu, mereka tuh kayak membatasi jumlah pemain asingnya itu loh. Kalau aku lihat tuh cuman 7 pemain asing doang kalau yang di Vietnam. Nah, eh kenapa malah kita kayak kayak berseberangan gitu loh. Maksudnya kenapa kita malah melebihkan jatah pemain asingnya gitu. Kenapa kita nggak niruin itu, me, apa namanya, mengkopas lah itu tadi apalah itu namanya. Pertanyaan banyak netizen nih soalnya. Iya, Dijawab, iya. kita Nanti jawab kalau bersama. kalau Mas Angga bilang saya apa Vietnam 7 ya kita kan sekarang baru menuju tujuh pemain asing juga. Jadi no problem dong harusnya. Yang bermain di situ ya. Yang Iya, bermainnya no ya. problem. Iya, nggak masalah. Kita kan juga dibatasi. Kalau emang kita memainkan 11 pemain asing, barulah kita nanti protes bareng-bareng. Sekarang kan 7 pemain ya, masih oke lah, so-so lah. 7, 6 masih sama lah levelnya dengan di Malaysia atau dengan di negara-negara yang lain. Tapi Iya, yang iya. menarik lagi sih Mas, pertanyaanku adalah di Liga 2 sendiri kebijakan pemain asingnya jadi seperti apa Mas? Kalau boleh tahu aku juga belum lihat ya, belum ada tahu info terbaru dari Liga 2 karena ketika contoh nih Liga 1 mungkin kita bicara sudah penuh sesak diisi pemain asing. Ya udah mungkin pemain-pemain lokal kita bisa bermula dari Liga 2 seperti Inggris bisa bagus championship-nya gitu kan, EFL-nya Liga Kasta keduanya, tapi nanti dia bisa tumbuh sampai akhirnya bisa naik gitu karena kita nggak bisa pungkiri kadang pemain-pemain lokal bisa tumbuh dari kasta kedua gitu kalau memang bersaing karena kan mungkin persaingan di kasta kedua jadi lebih lebih masuk akal bagi pemain-pemain lokal yang dalam tanda kutip mungkin usianya juga bukan di usia yang masih muda juga gitu Mas Damas. Nanti boleh dirata Mas Angga ya, pemain asing di Liga 2. Saya lupa antara 3 atau 2 pemain asing ya. Tapi yang pasti kita garis bawahi di Liga 2 tidak boleh memakai pelatih asing gitu ya. Jadi ingat sekali lagi bahwa ini juga karena kalau kita cek ini kita dari tadi membicarain pemain yang produktif gitu ya. Kita lupa satu hal, pelatih ya. Di Liga 1 itu kurang lebih 18 tim, satu tim yang menggunakan pelatih lokal. Al. Artinya 17-nya menggunakan pelatih asing. Nah, di mana pelatih lokal kita? Pelatih lokal kita memang baru
di Liga 2 gitu ya. Baru di Liga di 2-nya baru ada pelatih lokal, kita semuanya di situ. Nah, di sini juga sama. Di Liga 2 ini memang ada 3 pemain asing, kemudian nanti ada beberapa pemain yang lokal otomatis itu nanti akan membantu ya, membantu pemain ini akan turun kasta gitu ya bahasanya. Yang biasanya tidak mendapatkan menit bermain di Liga 1 nanti akan bermain di Liga kasta keduanya. Harapannya seperti itu, tapi enggak juga. Harapan kita adalah pemain-pemain terbaik kita siap bersaing di kasta tertinggi Liga Indonesia untuk memeriahkan dan juga untuk lebih persaingan semakin nyata itu ya. Contohnya kemarin Ramadan Sananta gitu ya. Ramadan Sananta waktu di Persisolo juga tidak otomatis langsung mendapatkan tempat inti ya. Bahkan Ramadan Sananta sempat kegeser ya. Geser dengan pemain muda kita, ada Arkan Kakak, sempat beberapa kali Sananta tidak bisa dimainkan. Sananta cuma dimainkan dari bench gitu ya. Atau bahkan di saat-saat akhir Sananta kembali lagi mendapatkan posisinya. Kenapa? Karena Sananta bekerja keras untuk fight di posisi sebagai striker utama. Pemain label timnas belum tentu bisa mendapatkan menit bermain di klub ya sendiri kalau nggak kerja keras. Itu aja. Menarik sih. Ini menarik banget, daging semua ini isinya. Mas, satu lagi Mas, coba deh. Dari Mas Edo mungkin ada pertanyaan, kalau nggak ada aku coba nih nanya satu lagi dari Mas Edo atau Mas Damas bisa bantu jawab. Kalau aku baca-baca ya di Jepang itu pembinaan akademinya kan kayak apa ya, mengoptimalkan pemain-pemain lokal atau orang-orang lokalnya gitu kan. Yang mana sekarang pembatasan kuota asing pun juga lebih gede daripada yang dulu-dulu gitu. Nah, eh, kalau aku lihat Mas, kayak berapa kasus kayak awal-awal adanya naturalisasi dulu kan, itu ada beberapa pemain lokal kita yang mungkin ada sisi kekecewaannya juga gitu, karena mereka merasa saya punya kemampuan, tapi eh, mungkin pemain asing yang pemain naturalisasi yang lebih dipilih gitu daripada dirinya sendiri gitu. Nah, ini tuh menurut Mas Damas sama Mas Edo, sebenarnya kita ini sudah di track yang tepat belum sih untuk menuju ke arah yang kita inginkan semua gitu. Kalau Ya dari, sudah tepat sekali. kalau Sudah dari tepat saya sekali. tentu, kalau dari saya tentu masih Eh, meragukan. Sejujurnya saya masih meragukan karena ya sekali lagi bagi saya idealnya pemain asing itu sebenarnya bagi saya masih idealnya 5 pemain asing, 3 pemain asing, 2 dari Asia. Itu saya lupa itu di tahun berapa Mas Damas. Tapi saya pernah tahu 6 atau 5 pemain asing. 5, Tapi 5, ya 5, 3+2. nah, 3+2 itu menurut saya itu yang paling ideal. Kenapa? Karena ya pemain asing cukup 3 gitu kan. Karena gini, saya nggak tahu ya. Ini kalau memang tujuan saya malah jadi bertanya-tanya sejujurnya Mas Damas, Mas Angga gitu ya. Tujuannya tuh kemana gitu? Kalau memang koefisien naik, kemudian membantu Dewa United dan Persib dengan banyak kuota pemain asing biar bisa tadi melaju lebih jauh. Padahal itu juga bukan jaminan. Sekarang gini, aku tanya sama Mas Damas, apa jadinya ketika Persib dan Dewa United ternyata ya gugur-gugur juga di fase-fase awal kan juga nggak ada gunanya pemain asing sebanyak itu gitu. Setuju Mas itu. Tidak ada jaminan kita menggunakan pemain terbaik di dunia, Las Galacticos sekalipun tidak ada jaminan untuk jadi juara, tidak ada. Iya. Jadi tapi menggunakan Las Galacticos itu istilahnya kita berikhtiar untuk menjadi juara. Ya, itu betul. Jadi kalau cuma pemain Vinicius bagus, berikhtiar. iya, artinya pemain bagus semua belum tentu, nggak ada jaminan untuk jadi juara. Tapi untuk menjadi juara, kita berhak, kita boleh berusaha untuk menggunakan pemain-pemain yang mungkin secara teori itu bisa membuat tim menjadi lebih bagus. Tapi tidak menutup kemungkinan dengan banyak pemain asing justru akan menjadi di internal sendiri akan sedikit banyak apa ya, intrik kali ya. Ada yang merasa gap pemain cadangan terus karena dimainkan, ada yang merasa pemain asing merasa lebih dari pemain lokal, terus pelatih gagal menguasai ruang ganti dan lain-lain, itu pasti akan jadi masalah. Tapi itulah seninya sepak bola. Siapa yang lebih jago untuk menguasai itu, dia yang akan menang gitu ya. Jadi kalau menurut saya idealnya seperti apa, ya kita kenapa enggak gitu ya. Terkait tadi dengan pernyataan Mas Angga bahwa naturalisasi apakah sudah tepat, Mas Angga harus digarisbawahi, bedakan antara naturalisasi dengan pemain berdarah Indonesia yang bisa bermain untuk Indonesia. Itu aja. Diaspora. Nah, Makanya tadi saya komen diaspora. karena kalau iya, 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 naturalisasi iya. betul, Christian Gonzalez adalah kita naturalisasi. Oke, oke. Tapi kalau Irfan Bahdim itu bukan naturalisasi. Artinya, Diaspora ya. contohnya seperti saya. Ketika nanti saya atau mungkin dari tetangga-tetangga kita misalnya tanda kutip menikah dengan orang asing, kemudian hidup dia lahir sebenarnya orang sini, misalnya Wong Solo gitu ya, Wong Solo atau Wong Ponorogo gitu ya.
kemudian ketemu orang asing, terus menikah, menetap di sini, tapi wajahnya bule, menetapnya mungkin sempat di sana, tapi punya darah Indonesia. Apakah dia tidak berhak bermain di Indonesia? No, dia punya hak untuk bermain untuk negeri bapaknya atau ibunya atau bahkan negeri neneknya. Nah kita diaspora kita juga sebenarnya sama. Dulu kita bicara agak lama dulu ya. Filipina yang menggunakan dua warga negara dua paspor itu tahun 2010 kalau nggak salah 2010 Ya. AFF kemudian itu mereka berjaya ya dengan bermain luar biasa sampai semifinal bla bla bla. Bahkan sebelumnya bukan cuma Filipina, Singapura. Kalau dulu kita hampir AFF kita juara kita menang lawan Vietnam 3-0 di kandang, kita menang lawan ini. Ternyata kita final lawan Singapura kalah. Kita kalah lagi. Kenapa? Karena mereka menggunakan pemain-pemain asal kalau dulu Mas Edo pernah dengar ya di Singapura sendiri ada pemain asal Inggris, Neil pemainnya mana Etheridge. Jepang. Neil Nah, Etheridge. Neil Etheridge itu kalau nggak salah Filipina ya. Di Filipina atau Singapura? Singapura ya. Filipin, Kemudian di Filipin, Singapura, Filipin. Filipina. Filipina. Oh, di Singapura ada Bennett, kemudian ada pemain-pemain yang wah lah ini Aku pemain-pemainnya Kasmir. Inggris semua, tidak Singapura, yaitu dia. Kita kalah. Nah, untuk menaikkan kelas kita melakukan naturalisasi di tahun 2010 kalau nggak salah 2010 Christian Gonzalez dan kemudian uh, si Irfan Bahdim itu memilih menjadi warga negara Indonesia. Jadi itu diaspora, dia punya darah Indonesia. Nama juga Bahdim ya. Itu orang Indonesia banget. Kalau kita bicara Lili Pali orang Indonesia banget ya. Jadi dan dia punya hak emang untuk bermain di sini, dia punya hak itu saja. Haknya jadi WNI masih ada. Contohnya Mas Edo kita sekarang tinggal di Jerman gitu ya. Terus dia mau misalnya keluarganya atau mau jadi pemain kita masa nggak boleh sih? Dia orang Indonesia gitu. Jadi nggak Ya, ya. masalah. Tapi maksudku, sorry, aku lebih kritis lagi pertanyaan ini adalah ini sebenarnya lebih ke solusi jangka panjang atau solusi instan untuk menaikkan koefisien, kemudian agar tadi liganya jadi lebih baik ataupun ya efeknya timnasnya juga otomatis dari sisi diaspora juga banyak gitu. Itu menurut Mas Damas itu solusi paling instan atau gimana? Soalnya saya merasa ini instan. Apapun yang instan Ya, itu ya mikro jelas. aja nggak bagus, Mas. Ya jelas. Jadi kalau ini bisa dibilang Mas Angga dan Mas Edo adalah solusi tercepat, Tercepat. solusi jangka pendek. Solusi Oke. jangka pendek untuk menaikkan koefisien liga, koefisien timnas kita, koefisien negara kita. Kalau pas undian biar nggak jadi pot terakhir terus itu ya. Jadi per potnya biar naik. Kemudian dari timnasnya yang melaju jauh, kemudian klub-klub yang juga melaju jauh, tentu koefisien kita, negara kita akan naik juga gitu. Cuman apakah ini menjadi solusi terus menerus? Tidak. Ini solusi tepat, solusi cepat, tepat, dan saat ini kita menjanjikan. Saat ini timnas kita itu sudah menuju OTW, meskipun masih jauh, masih jauh. Kita masuk round 4. Nah, agak jauh, tapi kita saat ini kalau dibilang ada 6 negara di Asia yang tiganya akan lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah kita. Kita harus berbangga ya di sini ya. Jadi kita itu jadi 3/6. Kita masih memiliki peluang 50%. Meskipun sebenarnya tanda kutip pemilihan Tuan siapa rumah. menjadi tuan rumah, itu kita sudah sedikit membaca, aduh kok gini sih gitu ya. Tapi nggak masalah. Kita saat ini jadi 3 dari 6 tim yang akan melaju sampai ke level Piala Dunia. Kita sudah selangkah lebih dekat ya. Cuman memang kita harus ingat, kita juga ada pembinaan usia dini. Bahkan kalau Mas Edo cek lagi, yang terbaru ada Liga 3. Liga 3 akan dibagi menjadi Piala Gubernur, kemudian Piala Bupati, dari antar daerah, kemudian regional, Liga 4 yang juga seperti itu, semi amatir. Dulu namanya Liga Nusantara, sekarang jadi lebih. Itu nanti akan sedikit banyak, akan pembinaan akan berawal dari situ, akan semakin banyak pemain-pemain daerah kita yang bermain. Tadi Mas Angga juga sebutkan di Jepang sendiri liganya banyak banget yang pemain lokal bahkan dulu gini. Nah ingat Mas, Mitoma itu lahir bukan dari sepak bola profesional Jepang yang asli. Mitoma bahkan lahir dari Liga Mahasiswa. Oh, Nah sebenarnya harapan saya sendiri juga selain Liga Nusantara ini kita cobalah kita kembangkan. Dulu sih kalau nggak salah sempat dibahas juga bagaimana kita menghidupkan kompetisi dari usia dini. Saat ini ada Piala Suratin, U14, U17. Saat ini juga ada Piala Suratin yang sedang berjalan ya. Kemudian juga ada liga-liga regional yang jalan. Ada beberapa klub sendiri yang sebenarnya sangat sangat concern terkait dengan pembinaan usia muda. Kalau nggak salah silahkan dicek Persija Youth itu menghasilkan pemain-pemain muda yang sangat berbakat banyak banget. Kemudian juga ada Persebaya. Saya sendiri melihat sendiri langsung dengan Persebaya. Persebaya itu menggelar liga internalnya mereka untuk anak-anak yang kurang lebih anak SMP. Kalau kemarin anak SMP kelas 2 kelas 3 usianya mungkin sekitar
12 atau 13 tahun ya antara itu. Dia udah mulai liga kalau dengan yang sangat intens main jam 2 siang. Itu liganya kurang lebih berjalan kurang lebih 6 atau 7 bulan saya lupa. Itu panjang lama, bukan cuman yang sekali ketemu terus selesai enggak. Itu liga benar-benar sangat bagus untuk menghasilkan pemain. Dan siapa yang lahir dari situ? Itu ada Marceng, ada Rizky Ridho, itu lahir dari Liga Internal Persibaya. Itu aja. Tapi Oke, intinya, keren, keren. tapi intinya arah itu udah ada ya Mas ya, arah pembinaan, Ada. Ya. infrastruktur juga gitu. Karena saya nggak tahu tim malah itu yang tidak ditonjolkan untuk diagresif menjadi solusi jangka panjang. Karena ya saya juga mungkin perlu baca-baca lagi terkait roadmap ya, roadmap. Infrastruktur itu bukan untuk klub Indonesia tidak bisa dibebani dengan infrastruktur. Belum mampu kita. Karena Eh, stadionnya bukan milik kita. iya, kalau Stadion Manahan dikelola oleh Persisolo itu salah. Karena itu adalah barang milik Pemkot Solo, tidak boleh. Nanti ada penyalahgunaan. Yang benar adalah Persisolo bisa menyewa Stadion Nanti Manahan. gimana 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 klub-klub Indonesia bisa beli atau punya stadion sendiri Mas? Orang pemain asingnya kebanyakan tiap musimnya. Oh, nggak gitu, nggak gitu. Mas Edo silakan cek. Ada klub namanya Bali United dan juga Dewa United yang sudah memiliki training ground. Training groundnya bagus. Tahu Training saya. groundnya sudah Yang Bali sudah yang di pinggir laut itu kan? ya Pinggir sudah oke laut. gitu. Itu harapan kita. Itu harapannya adalah semua tim Liga 1 itu nanti kalau nggak salah kalau janjinya Pak Erik ya itu 2029 nanti akan ada Liga Putri, kemudian ada training groundnya semua punya. Nah, kalau semua sudah jalan semuanya ya ekosistem itu udah jalan gitu ya. Tapi memang untuk menuju ke situ butuh proses mas, karena dananya nggak sedikit, banyak banget. Klub tidak mampu kalau kita bebani untuk mewajibkan mereka punya tim muda dan tim muda yang dikompetisikan di level nasional, mereka belum mampu. Nanti akan setengah jalan. Kalau kita cuma menghasilkan liga setengah jalan terus kolaps gitu ya, itu nggak cocok ya. Sebaiknya kita perbaiki pelan-pelan. Ini aja sebenarnya di 2024-25 masih ada loh pemain yang klub yang nunggak gaji. Nggak bayar, Artinya nggak digaji. ya, Makanya, artinya itu belum sehat seluruhnya untuk klubnya sendiri. iya, Apalagi Liga 1. kalau kita bebani dengan lebih besar lagi belum mampu. Tapi setidaknya tujuan objektif minimal membuat koefisien liga lebih bagus, kemudian timnas kita syukur-syukur bisa masuk Piala Dunia, otomatis yang tadi dirimu bilang industri sepak bola Indonesia bisa langsung melesat pesat gitu kan intinya kan. Ya harapannya seperti itu. Sponsor juga masuk dan lain-lain gitu ya. Iya, Menarik sih, menarik. Menarik banget Mas. Memang dari Mas Daman, dari Mas Edo ini juga penjelasannya secara struktur, bener-bener daging banget dan aku ngerasa banyak ilmu banget juga. Teman yang ngedengerin juga bakal dapet ilmu baru juga. Yang jelas dan secara Mas Angga, kesimpulan, Mas Angga juga gimana? harus, Mas Angga juga harus bangga bahwa negara Jepang yang saat ini negara maju sepak bola itu tidak serta merta menjadi negara maju. Negara Jepang yang maju seperti ini dulu belajarnya sama kita. Kita. Artinya kita punya bakat yang luar biasa. Hanya saja dulu namanya Galatama ya Mas ya, bukan liga. Kemudian masalahnya Galatama kemudian ada liga Galatama sempat bubar. Jadi liga seperti ini ada APBD masuk, itu kan jadi kemunduran ya. Nah, Jepang pernah belajar sama kita. Saatnya nanti kita buktikan lagi kalau memang Jepang benar belajar sama Raja Asia, itu aja. Tapi kita tidak belajar Keren, dari keren, keren. Jepang, Mas. Enggak. Kita belajar Jepang sama yang harus belajar Belanda, sama kita. Mas. Karena Iya, iya, Mas itu ini intinya sih, jangan intinya. mancing-mancing ya. Nggak cocok Mas itu. Kita belajar sama Ya, Belanda. Tapi oke deh. Belanda itu etos latihannya kuat loh, luar biasa loh. Kalau Mas itu Iya, lihat iya. tadi pelatih-pelatih Belanda kalau latihan tuh jam berapa? Jam 11 siang, keren. Jam 11 ya. Soalnya ternyata saya juga baru tahu nenek moyang kita bukan pelaut, Mas. Nenek moyang kita orang Belanda juga sih, Mas. Jadi Nenek moyang Oke kita deh, oke, adalah oke, gelandang oke, oke. bertahan. Kita mempertahankan perasaan ya. Bertahan. Oke, menarik sekali ya. Thank you Mas Edo sama Mas Damas atas ya info-info dan juga ilmu-ilmunya yang sudah disampaikan di sini. Yang jelas Indonesia dengan liganya sudah di jalur yang tepat, udah di track yang tepat. Mungkin butuh waktu lagi paling ya Mas ya. Cuman secara jalannya udah mulus lah ya, udah mulai mulus lah ya, dikit-dikit. saya penasaran mungkin boleh nanti para apa subscriber kita gitu kan pada komentar lah terkait ini karena Ya, topik ya, yang ya, cukup ya. hangat sih sebenarnya Mas Angga, Mas Oke, Damas. oke, Iya, oke. iya, Buat iya, iya. teman-teman, Dan hmm, hmm, hmm. Buat jadi teman-teman yang dengerin, bola terus silakan komen aja. Misalkan ada masukan, misalkan ada ini soal ini tadi, silakan komen-komen. no problem ya. Oke, oke? Nggak, jangan No baper juga ya problem. tapi ya.
Oke, gitu aja untuk episode kali ini karena udah terlalu lama juga ya kita. Kita jumpa lagi di episode yang akan datang dengan bahasan yang lebih menarik lagi. Silakan jika ada teman-teman yang mau share atau info-info yang mau dibahas, silakan komen-komen aja. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tonton terus, ngobrol terus, bola Bola terus. terus. Bye. Dadah. Bye bye.